Sahabat Jari Pelawi Chess, langsung saja saya kasihkan pertanyaan kepada kalian. Apakah kita dapat mengalahkan Magnus Carlsen? Logika berpikir, tentu peluang itu pasti bisa, teman-teman. Perbanyak latihan ataupun melihat video-video unggulan seperti ini. Pertandingan Dmitry Andreichin berhasil membuat Magnus Carlsen kewalahan dan menyerah. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Dmitry Andreichin memegang buah putih. Dia memulai dengan kuda F3, reti opening di papan. Dan biasanya, langkah awal ini bisa merubah untuk pembukaan ke depan. Magnus Carlsen, pion E6, putih, pion C4. Lihat teman-teman, hitam di sini langsung memainkan pion B6, persiapan gajah Piacentonya. Dan putih juga melakukan hal yang sama, persiapan gajah ke G2. Permainan berlanjut, gajah ditempatkan ke B7, lalu putih gajah ke G2. Hitam, persiapan untuk gajah Piacentonya yang kedua kalinya. Dan putih, pion D4. Pembukaan berubah menjadi English opening. Hitam, gajah G7. Putih, kuda ke C3. Hitam, kuda ke F6, persiapan rokade sayap raja. Putih, pion D5. Mengajak pertukaran pion center. Tetapi di sini hitam mengabaikannya. Dia melakukan rokade sayap raja. Putih juga melakukan hal yang sama. Magnus Carlsen langsung mengaktifkan kuda ke A6, bisa tujuannya nanti ke C5. Dan Dmitry Andreichin aktif kuda ke D4, mengambil jalur center, langsung dipatahkan oleh pion E5. Kuda mundur kembali ke C2, lalu hitam pion D6, membuat solid pionnya yang ada di C, D, dan E, teman-teman. Gajah juga nanti akan bisa manuver ke C8 untuk mengambil diagonalnya. Putih pion E4, jelas gajah ke C8. Diagonal putih sudah diamankan ataupun berubah yang diciptakan oleh Magnus Carlsen. Pion B4, jelas untuk menopang pion C maju satu langkah, tetapi ada kuda menghalangnya ke D7, sekaligus juga mempersiapkan pion yang ada di F bisa maju ke depan. Putih, penempatan gajah ke B2. Kuda ditarik mundur ke B8, persiapan untuk pionnya bisa melaju, pion A. Menteri ke D2, setelah hitam pion A5, putih pion A3. Permainan berlanjut, dengan langkah posisional di awal kedua pemain ini terlihat mulai melakukan langkah taktikal. Kuda ke F6, jelas terlihat untuk mengaktifkan kuda yang satunya ke D7. Putih, penempatan benteng ke jalur E, dan hitam dengan kondisi seperti ini sudah mulai antisipasi, teman-teman. Penempatan kuda ke D7, persiapan untuk serangan dari sayap raja, dan putih kuda ke B5, mengancam pion untuk masa ke depan. Hitam langsung mengancam posisi kuda dengan gajah, dan putih gajah ke C3, mengancam pion. Terjadi penyederhanaan permainan setelah pion membalas memukul gajah, pion pukul pion, dan dibalas oleh pion. Di sini teman-teman, jalur A sudah tidak ada, pion menduduki. Permainan berlanjut, pion H5. Balasan dari putih, benteng mengajak pertukaran, dan langsung disambut oleh Magnus Carlsen. Setelah benteng pukul benteng, raja naik ke H7. Menteri ditempatkan ke D3, jelas untuk menduduki kotak yang ada di C4. Dan nantinya benteng bisa ditempatkan ke A7, mengancam pion yang ada di C7. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Gajah ke H6, menteri ke C4, lalu hitam menghambat pergerakan benteng ke A7. Ada gajah ke H3, benteng ke D8. Dmitry Andreichin posisi seperti ini.
Apa langkahnya teman-teman? Pelajaran penting bagi kita, sebelum dia melancarkan aksi serangannya, terlebih dahulu dia mengamankan rajanya. Penempatan ke G2, karena hitam tidak memiliki gajah petak terang. Magnus Carlsen membalas langkah tersebut dengan gajah mundur ke G7. Pion F3 dimainkan, dan di sini kembali langkah untuk tempo teman-teman. Setelah menteri ditempatkan ke C6, kuda ke F8. Kuda manuver ke E1. Tetapi ada langkah terbaik yang disarankan oleh engine teman-teman. Kita berandai. Putih bisa mendapatkan peluang memukul pion dengan gajah. Terlihat pion bisa memukul gajah, tetapi ada menteri langsung memukul kuda. Bila dilanjutkan, di sini raja mundur ke G8. Putih tidak akan pukul pion karena itu ada ancaman nanti oleh gajah. Maka dari itu benteng ke A2, gajah mengancam menteri, menteri ke C6. Sangat unggul posisi putih dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai asli. Dmitri tidak memainkan itu, tetapi memainkan kuda ke E1. Magnus Carlsen kuda ke G8. Terlihat langkah Magnus Carlsen hanyalah bisa bertahan teman-teman. Karena apa? Menteri putih terlebih dahulu sudah menempatkan posisinya di lini center. Walaupun terlihat di sini ada gangguan dari kuda, menteri ditempatkan ke A2 dan kuda ke F6. Jelas teman-teman, setelah kuda ke D3, gajah ke E3, tampak mata di papan putih lebih unggul. Dmitri Andrikin mengancam posisi gajah dengan benteng. Magnus Carlsen kembali memainkan langkah berulang ke H6 dan benteng ditarik kembali ke jalur A1. Magnus Carlsen benteng ke jalur E, menteri mengajak pertukaran, ditolak oleh Magnus. Penempatan menteri ke D8, lalu putih menteri ke B7 berharap benteng nantinya bisa ke A7. Hitam penempatan kuda ke E7, lalu putih benteng ke A7. Hitam pion G5 berharap bisa mendapatkan gajah petak terang dari putih, tapi ada kuda di sini ke F2. Tetap dilancarkan serangan itu teman-teman. Pion dimainkan ke G4, mengancam gajah. Pion pukul pion dan langsung disambut oleh pion. Kembali gajah memakan pion dan di sini terlebih dahulu gajah mengancam kuda, berharap tidak ada penjagaan kembali untuk petak gajah terang putih. Putih menarik gajahnya ke F3, lalu eksekusi kembali kuda dan raja membalasnya. Permainan berlanjut, kuda mengancam benteng. Dmitri Andrikin, kondisi seperti ini. Tetap menaikkan benteng ke A8. Hitam menghindari pinan dari benteng. Menteri ke D7 jelas bisa ditempatkan ke H3. Maka dari itu putih mengantisipasi. Raja ke G2, hitam raja ke G6. Permainan berlanjut. Menteri kembali mengajak pertukaran. Magnus Carlsen lagi-lagi menolak penempatan ke E7 dan kembali ditarik. Dan di sini ada langkah berulang. Dmitri tidak menginginkan hal ini. Dia mengambil langkah inisiatif, penempatan benteng ke B8. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kuda bisa saja ke A7, tetapi dia mengambil langkah menteri ke F8 dan berharap nantinya bisa menteri ke H6. Tetapi putih menteri ke C7, tetap saja teman-teman Magnus Carlsen menteri ke H6, lalu benteng memukul kuda. Terlihat Magnus Carlsen membiarkan ataupun memberikan perwira kudanya kepada putih, berharap bisa menteri ke E3. Dan di sini putih mengambil langkah yang tepat, menteri tempo skak. Karena apa? Di luar dari langkah ini, coba kita ambil langkah sederhana. Pion H3, maka hitam akan mengambil tempo untuk mendapatkan langkah repetisi. Tempo skak, raja ke H2. Dan di sini hitam mendapatkan posisi remis.
Maka dari itu, Dmitri Andreikhin melihat ini dengan jelas, teman-teman. Dia tidak mau melakukan langkah ataupun langkah yang tidak bisa mematikan Raja Hitam. Dia langsung aktif tempo skak, dan di sini dia mengorbankan gajahnya. Penempatan ke E1. Magnus Carlsen langsung menyambutnya, teman-teman. Apa konsekuensinya dengan posisi seperti ini? Setelah menteri pukul gajah, putih langsung penempatan menteri ke G5 tempo skak, dan raja mundur ke F8. Saatnya kuda dimakan. Magnus Carlsen mengambil pion yang ada di B4. Karena satu perwira belum menyerah, tempo skak dilakukan oleh putih, raja naik ke G7, dan kembali pion dipukul oleh menteri. Belum juga menyerah, teman-teman. Magnus Carlsen memainkan tempo skak, dan di sini tutup oleh menteri. Tidak mungkin dia memakannya. Dia mengambil pion yang ada di B5. Kali ini gajah ke G4. Dan hitam penempatan menteri ke D3. Dilindungi oleh gajah. Hitam menempatkan menterinya ke D1 dan putih pion H4. Berharap bisa promosi untuk depan. Hitam menteri ke D3, putih mengajak pertukaran. Ditolak tempo skak, tidak ditutup, tetapi raja ke H3. Menteri ke E1, putih gajah ke G4. Berharap, teman-teman, untuk gajah ditempatkan ke H5 dan mengancam pion yang ada di F7. Hitam menteri ke C1. Setelah kondisi seperti ini, raja naik ke H6, membiarkan pion. Karena apa, teman-teman? Apabila pion dilindungi oleh menteri, ini sangat diuntungkan oleh putih. Langsung saja memukul tempo skak dan harus dimakan. Bila dilanjutkan, dua pion bebas di kolom G dan kolom H sangat mulus untuk depan, melakukan promosi menjadi menteri. Di sini Magnus Carlsen belum menyerah, teman-teman. Menempatkan raja ke H6. Balasan dari Dmitri Andreikhin dengan kondisi seperti ini, pion G4. Dan di sini Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Apabila kita lanjutkan, hitam mungkin tetap mempertahankan menterinya untuk menduduki diagonal hitam untuk melindungi rajanya. Tetapi ada pion G5 tempo skak, raja mundur ke G7. Kembali tempo skak, menteri memukul pion, raja mundur ke H8, tempo skak kembali. Dan di sini, teman-teman, raja ke H7. Selesai pertandingan setelah pion G6 skak mat. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dmitri telah membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Magnus Carlsen. Giliran kita untuk beberapa puluh tahun atau ratusan tahun ke depan. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Dukung channel ini, ucapan terima kasih dari kalian. Hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.